سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang saya hormati para tamu undangan, Bapak Haji Zainuddin MTB sebagai pengawas Madrasah Aliyah, dan beliau adalah sebagai pengawas di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul. Kepada para alim ulama, para asatidzah, para guru-guru, maaf satu persatu tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Terutama juga kepada anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, dan insya Allah hari ini kalian akan diwisuda dan dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren Darul ini. Tadi Ustazah Faridah Mahmudi mengatakan atas segala apapun putra putri kelas 12 selama di pondok ini, bahkan mungkin juga kepada wali santri, apabila ada hal-hal yang selama ini mungkin menunjukkan rasa tidak hormat dan takdirnya kepada pimpinan, bahkan kepada guru-guru, yaitu dimintakan untuk maaf. Insya Allah dan alhamdulillah, sebelum Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian meminta maaf, kami semua sudah memaafkan. Bahkan dalam sholat kami, dalam zikir dan ibadah kami pun insya Allah selalu berdoakan. Bukan hanya anak-anakku, bahkan Bapak Ibu sebagai wali santri pun selalu alhamdulillah kita sertakan dalam doa kami, karena kami yakin kita ini sudah menjadi satu keluarga besar, yaitu keluarga besar Nurul Iman. Tapi maaf, kata sahabat Fadilah tadi, ya, soal maaf sudah diberi, tapi soal bayaran tindakan tetap harus dibayar. Kenapa saya bicara begini, Pak? Semalam saya minta data anak-anak kelas 12 ini yang belum bayar. Gak perlu saya sebutkan satu persatu. Kelas putri yang masih menunggak dan belum lunas dari berbagai macam sudah senilai 101.400.000. Ini yang putri. Yang putra 120.800.000. Jadi yang kelas 12 saja yang akan lulus tunggakannya sebanyak 230 juta. Kalau soal ini maaf, kita nggak maafkan. Karena apa? Karena ini adalah kewajiban dari orang tua yang mana hak sudah kami berikan, bahkan sudah kami hantarkan sampai ke wisuda. Jadi sudah hak sudah kami berikan, dan kewajiban kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan pun sudah kami lakukan. Tapi tolong, saya mesti terus terang menyampaikan curhat kepada Bapak Ibu. Bulan Januari kemarin untuk operasional saya kehitungan kalau berkegiatan, karena semester yang lalu itu tindakan orang tua 400 juta. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya menggadaikan sertifikat rumah saya ke bank, meminjam duit supaya pondok ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Rumah saya itu sertifikatnya di bank menurut saya. Karena apa? Karena untuk melanjutkan keberlangsungan pendidikan di Nurul ini sampai sekarang masih punya tanggungan 200 juta. Maka maaf Bapak Ibu, kalau sebelum saya sebutkan di sini ya,
Ini ada yang punya tunggakan 10.750.000. Ada yang punya tunggakan 18.750.000. Ada yang punya tunggakan 16.950.000 dan lain-lain. Saya ingin, bukan kami tidak nanti, bukan kami tidak hubungi, kami hubungi. Tapi ada yang menjawabnya sekedar yang nanti kami selesaikan, tapi tidak selesai-selesai. Bahkan ada yang sama sekali tidak ada komentar sedikit pun. Terus terang SPP kami 800.000 sebulan itu bermantan 3 kali. Terus terang, silahkan cek pesantren-pesantren yang ada program tahfidz Quran. Selain sistem workshop dan kitab ini ada semua di sini. Silahkan cek. Hampir tidak ada yang di bawah sekitar. Karena salah satunya ada program tahfidz. Kami bukan mengeluh, hanya maaf dengan rasa berat hati saya mengatakan kami minta hak kami. Jangan kami hanya dituntut memberikan kewajiban kami, tapi tolong hak kami juga diperhatikan. Ini perlu saya ngomong, karena terus terang saja yang saya katakan tadi, bulan Juli itu kan apalagi sedang COVID. Kalau tidak pandai-pandai saya Pak, ini sudah korek. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak. Ini sekedar saya hanya memberikan informasi. Maka dengan keputusan, terus terang aja kami berkonsultasi dengan banyak pesantren tentang bayaran. Ada pesantren yang muridnya 4.000-an, itu ngasih dispensasi hanya sampai 3 bulan SPP. Kalau sudah 3 bulan SPP tidak bayar, anak itu dipulangkan ke orang tua. Kalau dia tidak bayar, sudah dianggap keluar. Dan yang tidak membayar dan masih tidak tunggakan ini masuk ujian akhir kelas 6, itu tidak diberikan kalau belum beres administrasi keuangannya. Tapi kami tidak seperti itu. Tapi tolong juga kami jangan sampai pusing gara-gara hak yang kami dapatkan semestinya tidak diberikan. Maaf, bukan berhak, hanya ngasih tahu. Belum lagi nanti yang kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, atau kelas 1. Saya nggak tahu, belum saya rekap semuanya. Ini baru yang rekapan kelas 6 yang mau diusulkan. Maka keputusan kami, siapapun yang belum melunasi administrasi keuangan tidak kami berikan surat tanda lulus. Jangan sedih Bu ya. Tidak kami berikan. Kenapa? 4 tahun pengalaman kami berikan surat tanda lulus SKR, bahkan ijazah yang berkopi kami berikan. Ijazah sampai saat ini tidak ditebus. Tidak ditebus. Ada yang punya tunggakan 17 juta, ada yang punya tunggakan 20 juta, ada yang tunggakan sekian. Anaknya sudah kuliah. Yang saya heran, dia yang kuliah anak, tapi membayar kewajiban di pondok sampai saat ini tidak ada jawabannya. Maaf, ini perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya kritik terus Pak Kiai, kalau kasih selamat kita utang dulu. Ya ini bagaimana kami akan menjalankan layar kapal model ini, sedangkan saya bukan orang seperti Yusuf pengusaha. Sedangkan saya bukan seperti misalnya Abu Rizal Bakri pengusaha. Bukan. Inilah kami dengan segala kemampuan dan kekurangan pada kami. Tapi tetap karena Bapak Ibu sudah memberikan tanggung jawab kepada kami untuk mendidik anak Bapak dan Ibu, resiko apapun kami siap dan kami sudah laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan diluaskan dan diberkahi oleh rezeki yang kita dapatkan, putra putri Bapak mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu menegakkan amar ma'ruf dan munkar dimanapun berada. Dan insya Allah kami tidak pernah tidak mendoakan anak itu. Kami doakan, walaupun saya marah saya tidak berhati. Marah saya tidak saya tendang, karena rasa cinta dan kasih sayang saya kepada santri, anak-anak Bapak Ibu yang Ibu amanah
hal-hal dan waktu yang memang harus kami marah. Tapi marahnya bukan karena benci, tapi marahnya karena sayang. Marahnya bukan karena benci, tapi marahnya untuk kesuksesan kalian di masa depan. Dan kami juga minta maaf kepada Bapak Ibu, kepada anak-anakku sekalian yang mungkin dalam mendidik putra putri Bapak kami belum maksimal, karena memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Saya sering mengatakan, bahkan mungkin dalam medsos beberapa hari yang lalu juga saya katakan, yang namanya saat ini lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren sudah bukan waktunya untuk berkompetensi, tapi waktunya untuk bersinergi, waktunya untuk berkolaborasi antara satu pesantren dan pesantren lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang tidak ada pesantren yang namanya sempurna. Makanya hari ilmiah kemarin anak-anak kita jadwalkan setelah ziarah di makam Sunan Gunung Jati, kami bawa anak-anak ini ke pesantren-pesantren yang insya Allah ya, ke Tazaka di Batam, ke Darul Amanah di Kendal, ke pesantren Pabelan di Pabelan, ke pesantren yang namanya ada lagi yaitu yang ada 3 di Magelang. Bahkan kami bawa supaya semangat juangnya tinggi. Anak-anak ini kita kenalkan dengan yang disebut dengan akademi militer pun kita bawa, dan kita bawa juga mereka untuk berbelanja di pasar atau ke pasar kaki di Pekalongan dan sebagainya. Kenapa? Supaya anak-anak ini ketika dia tampil di masyarakat sudah banyak pengalaman yang dia dapatkan, bukan hanya dari mulut. Makanya itu anak-anak sekalian, ya, coba lihat moto hidup santri Nurul Ilmi itu adalah hasil renungan, ya, hasil pengalaman perjalanan hidup saya dan bumi yang saya curahkan dalam satu moto kehidupan santri Nurul Ilmi, yaitu terus terang banyak pesantren yang sudah saya datangi, bukan hanya di Pulau Jawa, sampai ke Madura, sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke Sumatera. Kalau saya pergi kemana pun saya usahakan untuk silaturahim di pesantren tersebut. Kami ambil ilmunya, kami ambil pengalamannya untuk menutupi kekurangan yang ada pada kami. Terus terang saja itu tidak gratis, itu juga modalnya cukup mahal. Tapi alhamdulillah, subhanallah, mereka semua menerima kami. Bahkan kemarin ketika kita bersilaturahim di pesantren Tazaka, di pesantren Darul Amanah, di Pabelan, di pesantren Tiga, subhanallah, anggapan dan fasilitas, bahkan mungkin boleh dikatakan servis yang diberikan kepada kita. Terus terang, kami pun belum mampu memberikan servis seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah anak-anak kita melihat pesantren lain seperti apa, melihat lembaga pendidikan yang lain seperti apa. Itu sebetulnya akan menunjukkan supaya mereka juga punya pengalaman langsung melihat bagaimana lembaga yang lain. Agar apa? Agar kita tidak seperti kakak dalam berburu. Saya doakan, kita doakan Bapak Ibu, doakan kami, dan tolong maafkan segala kesalahan dan kekurangan kami. Itulah kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan, tapi tetap berusaha untuk tenang, berusaha untuk tidak kelihatan cengeng, berusaha untuk bangkit dan berusaha untuk maju. Ini selalu saya tanamkan kepada santri-santri murid. Terus maaf Pak Erwin, nah, di depan kita ini ada sekolah Islam terpadu namanya